Pembangunan Budaya sama Kebajikan. Samba sujud karena Palembang. Adil kata lino Pak Jurami Kasar. Pak sehat kayu mana? Harus. Bapak yang terhormat, kami dari Gerakan Pemuda Asli Kalimantan Tengah. Saya Wata Memek selaku koordinator Humas Investigasi dan Pemetaan. Saya minta izin sama Ketua DPW saya, Pak Sabson Esnedam. Sebetulnya kami Kalimantan Tengah sangat berharap Pak, pencapaian awal bentuk ibu kota Nusantara adalah Kalimantan Tengah. Maka sudah jadi, yang saya tahu juga ternyata berubah arah, itulah dinamika. Dan kami walaupun kecewa, kami dari DPU Depak pernah menangkal isu-isu yang memperlukan IKN. Salah satunya adalah yang dikumandangkan oleh Pak Mendagri bahwa IKN adalah membabat hutan dan segala macamnya. Nah, kami dari DPW Depak menangkal mereka semua bahwa di IKN ini tidak sama sekali membabat hutan karena lokasinya adalah ekrak dari PT Izin Hutan di Manunggal. Jadi seluruh tanaman adalah budidaya eukaliptus. Wah, kasih. Nah, itulah yang kami tangkap. Walaupun kami sebetulnya ya ada rasa kecewa kenapa bisa bergeser, tapi itulah kami adalah yang terbaik untuk ibu kota Nusantara. Pertanyaan saya kepada Bapak, karena ya jarak antara IKN dengan Kalimantan Tengah yang terdekat adalah di daerah Barito Utara. Sekarang kami ingin menanyakan ke Bapak kontribusi untuk rakyat Kalimantan Tengah dalam menopang IKN nanti itu seperti apa Pak? Nah, itu. Kemudian tadi Bapak di Gerakan Pemuda tadi ada menyampaikan bahwa ini adalah pemerintahan politik. Apakah kami minta pandangan Bapak? Mungkin bisa Pak Abraham itu kami menjawab atau Bapak sendiri. Apakah ada kemungkinan di kemudian hari nanti ya? Mungkin saat ini lah pemimpin politik kita adalah orang-orang di luar Kalimantan mayoritas. Nah, sekarang menurut pandangan Bapak ke depannya, apakah nanti di kemudian hari ada anak-anak Kalimantan, mau Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Barat, Tengah dan Utara bisa menjadi figur-figur pemimpin politik di negeri Indonesia ini? Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami bikin tanggapannya Bapak, silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya akan mengulangi yang Pak sampaikan tadi di Geraha, karena sound sistemnya di sini mungkin agak bagus dan tidak terlalu panas, jadi nyaman menyampaikan. Yang pertama terima kasih Pak. Nusantara ini bukan hanya milik Kalimantan Timur, kebetulan ada di sini ini milik kita semua, dan jangan khawatir Pak. Ternyata kalau apa yang kita tanam dari sekian tahun yang lalu, sepanjang niatan baik memang pasti akan terwujud. Saya ingin mencoba menyambung rasa sedikit. 2015 saya kepala dinas PU di sini. Saya merancang jalan tembus Sontek Bongan. Bongan itu masuk ke Kutai Barat. Kutai Barat itu dekat sekali dengan Moratewe. Moratewe itu dekat sekali dengan Burung Raya. Ya. Kalau jalan ini selesai, Pak, tadi Bapak lewat di dekatnya itu, dari Moratewe itu mungkin tidak sampai 6 jam. Akan lebih dekat daripada ke Malaka. Bandaranya kita internasional ada di sini, pelabuhannya juga ada. Itu pasti akan, karena kita akan menjadi ibu kota negara. Salah satu tugas IKN itu adalah di samping membangun IKN sendiri yang 252.000 hektar tadi, adalah menjamin bahwa daerah-daerah mitra termasuk Kalimantan Tengah itu akan grow up together, akan tumbuh secara bersama-samaan. Kita jamin itu Pak. Oleh karena itu, saudara-saudara kita yang ada di Pulau Kalimantan, Bapak Ibu sekalian, penduduk IKN ke depan itu nggak boleh lebih dari 2 juta orang, nggak boleh lebih, untuk mempertahankan zero emisi karbon. Jadi dengan luasan 252.000 tadi, perkantoran, perumahan dan lain-lain,
10%-nya adalah ketahanan pangan. Bapak Ibu sekalian, Kaltim hari ini baru mampu mensuplai kebutuhan pangan itu 40%. 60%-nya dari Sulawesi dan Jawa. Nah, ini peluang bagi kita yang ada di Kalimantan untuk bergerak di bidang ketahanan pangan atau dalam arti luas pertanian. Kemudian tanya cerita dulu Kalteng. Di Kalteng memang dari zaman Bung Karno. Saya waktu itu kepala Bapeda, saya juga berdoa mudah-mudahan Kaltim yang jadi keunggulan di Kaltim pada saat itu karena ini harus cepat ya. Satu, sudah punya bandara internasional. Yang dua, dari aspek pertahanan keamanan, nah kalahnya Kalteng mungkin, kalau tanahnya sama Bang, sama aja tanah kita. Tapi mungkin karena Kalteng itu nggak punya laut. Laut dalam aspek pertahanan keamanan, tentara nasional kita sangat dibutuhkan. Yang ketiga, kita berada di ALKI, alur laut pelayaran dunia itu di Kalimantan Timur itu ALKI 2 namanya. Jadi kalau orang lain bertanya kenapa di Kaltim, kayaknya kalau kita nanti pulang ke rumah, dulu zaman kita sekolah ada peta itu coba pian lipat, tengah-tengahnya memang Kaltim pinanya, memang Kaltim memang Kaltim. Tetapi percayalah bahwa Kaltim terbangun, IKN ada di sini, akses akan mempercepat menuju ke Kalimantan secara keseluruhan. Dan minggu lalu Pak Gubernur yang saya cerita tadi 2015 saya bikin rencananya Pak Gubernur, Pak Bupati, IKN bersama-sama meninjau jalan itu dan tahun depan akan dibangun sehingga akan lebih memperdekat kepada Kalimantan Tengah. Kemudian, mohon maaf karena saya tak bawa buku tadi, mendadak gantikan Pak Kepala. Ibu kota politik itu sebenarnya juga adalah istilah politik ya, karena yang menyampaikan adalah dalam level tinggi pasti politik. Ibu kota negara itu adalah ibu kota negara. Oleh karena itu disampaikan Pak Bas tadi bahwa tahun ini akan segera dibangun kawasan yudikatif dan legislatif. Yang ada hari ini kita berada di sekarang punya eksekutif. Negara kita ini bergerak dengan trias politika ini, legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, tidak mungkin sebuah ibu kota negara yang kemudian nanti mengambil kebijakan negaranya di Jakarta, tetapi di sini sudah ditetapkan ibu kota negara. Karena kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan politik, termasuk yang saya contohkan tadi, rapat-rapat paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia harus dilaksanakan di ibu kota negara paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun. Kira-kira undang-undangnya bahasanya seperti itu. Jadi ini Bang, ini harus dijadikan dulu seluruh sarana dan prasarananya, baru akan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Jadi nanti kita ini sedang menunggu keputusan Presiden penetapan ibu kota negara kita yang baru. Kalau informasi atau yang disampaikan Pak Presiden melalui peraturan Presiden nomor 79 itu akan dilaksanakan kemungkinan di awal tahun 2028. Pak Bas berkata bahwa pembangunan dua lembaga ini itu akan selesai di akhir 2027 atau paling lambat di awal 2028. Itu membuat kita semakin yakin bahwa satu, pembangunan IKN tidak mangkrak, pembangunan IKN tidak terus berjalan, dan terpenting adalah yang dari Bapak bantu kami itu adalah tidak ada banjir di sini Pak. Tidak ada banjir, yang ada air mengalir, ada genangan itu biasa lah gitu. Kami terima kasih Bapak sudah menjawab berita-berita hoax yang kemarin. Salah satu saya Pak, karena tahun lalu saya punya tenaga ahli dari Kalbar ya, saya saking jengkel juga Pak, saya bilang kasih aja Panglima itu nomor telepon saya atau saya telepon dia gitu. Ya, demi Allah saya ngomong begitu karena menyampaikan informasi-informasi yang tidak pas. Sementara di sini kami ada tokoh-tokoh, Pak Abraham, ada yang lain, nggak ada yang ribut gitu. Ada Pak Musa yang saya ingat Pak Musa setiap belum